Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kabar lanjutan ini ya terkait dengan kedatangan Andre Santos yang sudah diresmikan serta Youri Tielemans di Manchester United. Apakah ini merupakan akhir dari perburuan pemain-pemain di lini tengah Manchester United atau akan ada pergerakan lainnya nih, terutama di lini tengah Manchester United yang memang dari awal bursa transfer bahkan sebelum musim selesai disebutkan bahwa ini akan menjadi prioritas dari Manchester United di musim panas kali ini. Manchester United yang kehilangan Casemiro dan juga kehilangan Manuel Ugarte ya, menurut gue untuk musim ini karena dia cedera parah dan akan absen cukup panjang. Casemiro tentu saja kontraknya sudah selesai di Manchester United. Jadi kalau dilihat dari situ setidaknya ada dua posisi yang memang harus diisi di Manchester United. Tapi kalau berkata terkait dengan dua posisi dan kalau ditambahkan dengan Kobbie Mainoo maka ada 3 pemain. Sementara untuk posisi pivot itu diisi oleh 2 pemain ya. Dan gua katakan di video sebelumnya bahwa ya idealnya Manchester United yang berlaga di kompetisi yang lebih banyak daripada musim lalu, pertandingannya pun juga demikian, memiliki 2 pemain di setiap posisinya. Nah, kalau 2 pemain di posisi pivot maka idealnya ada 4 pemain secara total di 2 posisi tersebut. Manchester United saat ini ada 3 nih. Jadi idealnya memang ada 4 pemain, kurang 1 lagi ya kan. Tapi bagaimana nih kabar-kabar dari berbagai sumber, akankah Manchester United mendatangkan 1 lagi pemain tengah? Sebelum ke sana, gue ingin membahas terkait dengan Youri Tielemans ya, kedatangan di Manchester United. David Ornstein ini mengatakan bahwa ketika Aston Villa ini membajak kesepakatan terkait dengan Johan Manzambi dengan Newcastle, kami memberikan informasi bahwa seseorang akan bisa meninggalkan Aston Villa. Kami The Athletic melakukan riset dan menemukan bahwa United membayar klausul pelepasan untuk Youri Tielemans. Aston Villa tentu ingin memperbarui kontraknya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi memang ini langkah yang berkaitan dengan langkah lain yang diambil oleh klub lain ya. Gue berbicara terkait dengan Manchester United yang berhasil mendatangkan Youri Tielemans. Ini juga tidak terlepas dari bagaimana Aston Villa mendatangkan pemain lain, keberhasilan ya merebut dari Newcastle, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka juga membutuhkan pemasukan walaupun mereka sebenarnya ingin memperpanjang kontrak dari Youri Tielemans, tapi mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan atau mempertanyakan bahwa ya kenapa sih harganya kok sekian gitu ya. Harusnya kan mungkin untuk pemain 29 tahun ini lebih murah lagi. Well, Aston Villa memiliki release clause. Aston Villa memasang release clause bagi Youri Tielemans. Jadi ini tidak ada negosiasi lagi tawar-menawar. Kalau ingin mendapatkan Youri Tielemans tinggal dibayar release clause-nya, maka mendapatkan Youri Tielemans, dan itu yang dilakukan oleh Manchester United. Lalu gua ingin bergerak terkait dengan Andre Santos, masih dari sumber yang sama. David Ornstein mengatakan Manchester United akan memiliki visi yang jelas tentang apa yang mereka inginkan dalam perekrutan gelandang tambahan. David Ornstein mengatakan, saya membayangkan melihat profil pemain yang mereka miliki sekarang, yaitu Kobbie Mainoo, Andre Santos, dan Youri Tielemans yang akan segera bergabung. Mereka akan menginginkan seorang yang memiliki ketahanan yang benar-benar dapat bergerak cepat dan memberikan kualitas pelengkap bagi apa yang dibawa para pemain tersebut, yaitu kemampuan mengoper bola dan mengontrol permainan. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat berlari, dan mereka akan sangat menyadari hal itu. Jadi akan sangat menarik untuk melihat ke arah mana mereka akan melangkah. Nah, ini menarik ya bagaimana Manchester United disebutkan oleh David Ornstein akan mencari pemain ya yang memiliki ketahanan tapi juga bisa bergerak secara cepat, intensitas tinggi. Ini kalau yang gua kutip dari apa yang sering dikatakan terkait dengan perekrutan di zaman dari Ruben Amorim ya, bergerak cepat dan memberikan kualitas pelengkap. Jadi memang intensitas yang tinggi, memiliki kemampuan mengoper bola yang bagus dan juga mengontrol permainan. Pemain yang bisa berlari. Nah, ini merupakan salah satu ataupun beberapa clue tentang pemain yang mungkin akan diincar selanjutnya oleh Manchester United. Dan ini juga sejalan dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya dari Manchester United.
Fabrizio Romano mengatakan, izinkan saya mengatakan bahwa United mungkin belum selesai di lini tengah. Mereka masih bisa melakukan sesuatu dalam hal menambah satu pemain lagi sebelum jendela transfer berakhir. Klub sedang mengupayakan pemain tengah lain, mengevaluasi opsi, berbicara dengan Carrick untuk memutuskan opsi terbaik yang memungkinkan. Belum 100% dijamin, tetapi ini adalah sebuah kemungkinan. Nah, jadi memang kemungkinannya Manchester United bisa saja mendatangkan pemain lain. Manchester United sedang berupaya mendatangkan gelandang ketiga sebagai bagian dari evaluasi opsi mereka. Pembicaraan sedang berlangsung dengan dewan direksi mengenai kemungkinan menambah gelandang lain. Belum 100% pasti ya, mereka masih sedang berdiskusi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga situasi yang menurut gua menarik ya, bahwa kecenderungannya Manchester United tetap ingin mendatangkan gelandang baru, gelandang baru ketiganya, katakanlah seperti itu. Profil-profilnya seperti apa yang diinginkan tadi sudah disebutkan oleh David Ornstein, sudah dianalisa dan disebutkan ya, bahwa memang Manchester United mencari gelandang yang dinamis, intensitas tinggi, memiliki kemampuan bertahan bagus, sekaligus juga ya kalau menurut gua kemampuan menjadi mengontrol permainan ya, artinya sebagai katakanlah dalam tanda kutip playmaker lah di lini tengah Manchester United bagian pivot. Tentu saja ini juga akan berkaitan menurut gua dengan budget dari Manchester United ya, berapa yang mereka akan keluarkan untuk gelandang selanjutnya. Tapi fakta bahwa Manchester United ini telah menghabiskan, kalau melihat mendatangkan Yuri Tillmans dan juga mendatangkan Andre Santos, nih angkanya sekitar 85 juta, maka nampaknya gelandang ketiga, gue bisa jadi salah ya, tapi gue perkirakan, gue prediksi angkanya memang tidak akan terlalu besar-besar banget. Artinya kalau Manchester United mengeluarkan dengan angka 80 juta untuk gelandang ketiga, nampaknya gue bisa jadi salah dengan situasi saat ini. Nampaknya kemungkinannya kecil, kecuali kalau Manchester United bisa mendapatkan dana tambahan. Dari mana? Mungkin dari peminjaman, mungkin dari sell on close, mungkin dari penjualan saat ini ya, yang masih stuck yaitu adalah situasi dengan Marcus Rashford ya kan. Tapi selain Marcus Rashford, Manchester United juga bisa mendapatkan tambahan-tambahan dari misalnya menjual pemain-pemain mudanya yang memang mungkin diprediksi akan sulit lagi berkembang di Manchester United, paling tidak selama beberapa periode ke depan, sehingga bukan tidak mungkin Manchester United akan lebih memilih untuk melepas pemainnya ya. Ini bisa saja terjadi, dan kalau itu yang dilakukan oleh Manchester United, ya Manchester United akan mendapatkan dana tambahan dan mereka bisa mengoperasionalkannya, mereka bisa menggunakannya di bursa transfer untuk mendatangkan pemain tengah dengan angka yang lebih mahal lagi. Dan bukan terkait dengan mahal atau murah sih sebenarnya, karena memang kalau kita lihat opsi di bursa transfer saat ini, pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United punya kecenderungan angka tinggi. Yuri Tillmans bisa didatangkan dengan angka yang tidak begitu tinggi karena memiliki release clause. Walaupun demikian ya, kita tahu ada banyak hal yang diperbincangkan juga, misalnya terkait dengan usia dari Yuri Tillmans ataupun juga catatan riwayat cedera ya kan dari Yuri Tillmans. Tapi menurut gue, kalau kita berbicara terkait dengan budget dan dihubungkan dengan kemungkinan Manchester United mendatangkan gelandang ketiga, Manchester United sudah memiliki profil ya, karakter apa yang mereka inginkan, atribut seperti apa yang mereka juga ingin hadirkan. Tapi dari sisi budget, dengan situasi katakanlah sama seperti ini, gue tidak melihat Manchester United akan mengeluarkan uang yang terlalu banyak ya. Ini juga melihat bahwa situasinya Manchester United ini kan juga butuh memperkuat pemain-pemain lain di posisi-posisi lain, bukan hanya pemain tengah untuk musim depan. Jadi menurut gue, ya Manchester United kemungkinan akan menyelesaikan dulu nih posisi prioritasnya di tengah, lalu ya mereka akan bergerak untuk posisi lainnya. Dan untuk melakukan hal tersebut, maka Manchester United juga tidak bisa dalam tanda kutip terlalu habis-habisan ya untuk misalnya mendatangkan gelandang nomor 3 nih di bursa transfer kali ini. Nah, tadi balik lagi disebutkan oleh David Ornstein terkait dengan profil-profilnya ya kan, gelandang yang intensitas tinggi, punya kemampuan bertahan bagus, playmaker juga bagus, artinya bisa mendistribusikan bola dengan bagus. Kalau gue tambahkan mungkin harganya tidak begitu banyak juga. Akankah pemain ini juga memiliki profil yang sama seperti Andre Santos dan juga Yuri Tillmans, artinya pemain yang punya pengalaman di Premier League? Katakanlah asumsi gue bisa jadi juga iya.
Nah, kalau itu kira-kira jadinya siapa nih pemainnya kira-kira Sobat Full United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen ya tebak-tebakannya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sampai nanti akan terungkap tentu saja seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.